Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina, NAI. Sebuah laga yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sorak-sorai, dukungan menggema, menyatukan semangat merah putih dalam satu tujuan, meraih kemenangan, adalah laga penentu nasib skuad Garuda di kualifikasi. Bukan hanya sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri bangsa, sebuah ujian mental dan fisik bagi para pemain. Setiap operan, setiap tackle, setiap detik di lapangan akan menentukan langkah Indonesia menuju pentas dunia. Atmosfer stadion penuh harapan, dipenuhi lautan manusia yang memimpikan kejayaan. Bendera merah putih berkibar dengan gagah, menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan lapangan hijau. Puluhan ribu supporter menanti keajaiban, dengan doa dan dukungan yang tak pernah pudar. Mereka datang dari berbagai penjuru, rela mengorbankan waktu dan tenaga, demi memberikan semangat kepada timnas. Semua mata tertuju pada Egy Maulana Fikri, sosok muda yang penuh talenta dan harapan. Di pundaknya tersemat tanggung jawab besar untuk membawa Indonesia meraih kemenangan. Pemain yang selalu jadi pembeda. Kecepatan, kelincahan, dan insting golnya menjadi senjata andalan timnas. Ia adalah harapan, inspirasi, dan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Egy masuk lapangan membawa beban harapan, namun dengan senyum yang meyakinkan. Ia tahu jutaan pasang mata menaruh harapan padanya, dan ia siap memberikan yang terbaik. Dikenal dengan dribble lincah dan visi permainannya, kemampuannya melewati pemain lawan dengan mudah, serta memberikan umpan-umpan akurat, menjadikannya ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dalam laga ini, perannya vital sebagai motor serangan, pengatur tempo, dan kreator peluang. Ia adalah jantung dari permainan timnas, yang memompa semangat dan energi ke seluruh tim. Untuk membongkar pertahanan Cina yang disiplin. Tembok kokoh yang dibangun oleh para pemain belakang Cina harus diruntuhkan dengan kecerdikan dan kerjasama tim yang solid. Setiap kali Egy menguasai bola, seisi stadion menahan napas. Stadion bergemuruh. Harapan membuncah, doa-doa dipanjatkan, semua berharap Egy mampu menciptakan keajaiban. Namun ada yang berbeda, sebuah detail kecil yang menarik perhatian. Malam itu Egy mengenakan nomor punggung 7, bukan 10. Sebuah perubahan yang tak terduga, menimbulkan tanda tanya di benak para penggemar. Perubahan nomor ini langsung jadi perbincangan di media sosial. Spekulasi bermunculan, teori-teori konspirasi mulai bertebaran, semua mencoba mencari tahu alasan di balik keputusan tersebut. Meski begitu, performa Egy tetap impresif, tak terpengaruh oleh perubahan nomor punggung. Berlari tanpa lelah, mencari celah, membongkar pertahanan lawan dengan pergerakan tanpa henti. Dan memberi umpan matang, menciptakan peluang emas bagi rekan-rekannya. Nomor di punggung tak mengurangi fokusnya. Ia tetaplah Egy Maulana Fikri yang kita kenal, pemain yang selalu memberikan yang terbaik untuk timnas. Bagi Egy, lambang Garuda di dada jauh lebih penting daripada angka di jersey. Kebanggaan membela negara adalah motivasi utamanya, semangat yang membara dalam setiap langkahnya. Ia tetap simbol harapan, membuktikan kedewasaan dan profesionalismenya, di tengah tekanan dan ekspektasi yang tinggi. Perubahan nomor tak mengubah semangatnya untuk tim. Ia tetaplah bagian penting dari skuad Garuda yang siap berjuang bersama demi meraih kemenangan. Egy menunjukkan bahwa kontribusi nyata lebih penting dari simbol. Aksi-aksinya di lapangan berbicara lebih lantang daripada sekadar angka di jersey. Ia bermain total, menginspirasi rekan-rekannya, memberikan contoh dengan kerja keras dan dedikasinya. Pertandingan ini jadi bukti kematangan Egy sebagai pemain kunci timnas. Seorang pemimpin muda yang siap membawa Indonesia menuju kejayaan. Ia siap memberikan segalanya demi Indonesia, mengorbankan diri demi lambang Garuda di dada. Malam itu, Egy bukan sekadar pemain, ia adalah representasi dari harapan dan mimpi seluruh bangsa. Ia adalah pemimpin di lapangan yang memimpin dengan hati dan memberikan inspirasi bagi seluruh tim. Ada perubahan menarik di tubuh timnas Indonesia. Sebuah keputusan penting terkait nomor punggung pemain telah diambil. Pergantian nomor punggung Egy Maulana Fikri menjadi sorotan utama. Dari nomor punggung 10 yang selama ini identik dengannya, kini Egy beralih ke nomor 7. Sebuah perubahan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan dan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Pergantian ini ternyata bukan keputusan sepihak yang diambil secara tiba-tiba. Ada proses panjang dan pertimbangan matang di baliknya. Sebelum keputusan final diambil, ada diskusi hangat yang terjadi di antara para pemain. Diskusi tersebut melibatkan Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni, dua pemain kunci dalam skuad Garuda.
Ole Romeni, pemain naturalisasi baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Ia memiliki keinginan kuat untuk mengenakan nomor punggung 10, nomor yang memiliki makna tersendiri baginya. Dengan penuh hormat, Ole mendekati Eji, seniornya di tim. Ia mengungkapkan arti penting nomor punggung 10 baginya, serta harapan dan ambisinya bersama timnas. Eji Maulana Fikri, sebagai pemain senior yang telah lama membela timnas, menunjukkan sikap yang patut dicontoh. Ia mendengarkan dengan bijak dan tanpa ego sedikit pun, mencoba memahami sudut pandang juniornya. Eji memahami betul pentingnya keharmonisan tim dalam mencapai tujuan bersama. Ia menyadari bahwa kepentingan tim harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi. Setelah melalui diskusi yang konstruktif, sebuah keputusan bijak pun diambil. Eji dengan ikhlas menyerahkan nomor punggung 10 kepada Ole Romeni. Sebuah gestur yang menunjukkan kedewasaan dan jiwa besar seorang pemain. Sebagai gantinya, Eji memilih untuk mengenakan nomor punggung 7. Keputusan ini menandai sebuah budaya baru yang positif di tubuh timnas Indonesia. Budaya di mana solidaritas dan kebersamaan dijunjung tinggi di atas ego dan kepentingan pribadi. Tidak ada drama atau konflik yang terjadi. Semua pihak menunjukkan sikap profesional dan saling pengertian. Hanya ada saling menghargai dan menghormati demi mencapai tujuan bersama, yaitu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Para pemain timnas Indonesia sadar betul bahwa mereka adalah representasi dari seluruh bangsa. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk satu nama besar, Indonesia. Kisah ini menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi yang baik dan rasa saling menghormati dapat membangun tim yang solid dan berprestasi. Komunikasi yang terbuka dan respek antar pemain adalah fondasi utama dalam membangun tim yang kuat. Hubungan antar pemain pun semakin solid dan erat, menciptakan suasana yang kondusif untuk meraih kesuksesan. Kekompakan ini tercermin baik di dalam maupun di luar lapangan, menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan hanya sekadar tim, tetapi juga sebuah keluarga. Dengan semangat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, timnas Indonesia kini lebih kompak dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sikap Eji soal perubahan nomor punggung patut dicontoh. Ia menegaskan kemenangan tim adalah prioritas, bukan angka di jersey. Eji lebih bahagia melihat tim menang dan rekan bermain nyaman. Mentalitas kolektif seperti ini sangat dibutuhkan dalam tim. Dengan nomor 7, performa Eji tetap tajam dan lincah. Ia membuktikan kualitas pemain tak ditentukan angka, tapi kontribusi nyata. Pelatih dan rekan setim memuji kerendahan hati dan kepemimpinannya. Jadi panutan bagi pemain muda Indonesia. Kekompakan dan profesionalisme jadi fondasi kemenangan. Timnas Indonesia kini membangun fondasi kuat, teknis dan mental. Naik Timnol Telimain. Nomor punggung di sepak bola lebih dari sekadar angka. Ia adalah identitas dan simbol. Nomor 10 identik dengan playmaker, penuh ekspektasi dan tekanan. Egy sudah lama mengenakan nomor itu, tapi ia paham makna nomor berbeda bagi tiap pemain. Ole punya cerita sendiri dengan nomor 10, dan Egy menghargainya. Nomor 7 yang kini dipakai Egy juga punya sejarah besar, identik dengan pemain sayap lincah. Ini babak baru bagi Egy, menegaskan peran barunya di tim. Pada akhirnya, pemainlah yang memberi makna pada nomor, bukan sebaliknya. Egy membuktikan kehormatan sejati ada pada dedikasi, bukan angka. Pelajaran penting. Kontribusi di lapangan lebih utama dari simbol. Kemenangan gemilang atas Cina. Sebuah pencapaian yang membanggakan bagi seluruh bangsa. Kemenangan ini membawa euforia luar biasa, meluap di setiap sudut stadion dan di seluruh pelosok negeri. Sorak-sorai dan kegembiraan tak terbendung. Timnas Indonesia dengan gagah berani melaju ke babak berikutnya. Sebuah langkah maju yang disambut dengan sukacita dan harapan besar. Suasana ruang ganti penuh kebahagiaan, tawa dan canda menghiasi setiap sudut ruangan, mencerminkan semangat juang yang membara. Para pemain dan pelatih, sosok-sosok yang telah berjuang tanpa lelah, saling memberi selamat, berpelukan erat, merayakan hasil kerja keras yang telah membuahkan hasil manis. Euforia kemenangan menyebar ke seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke, semangat Garuda berkibar dengan gagah. Supporter berpesta, larut dalam kegembiraan, menyanyikan lagu-lagu kebanggaan dengan penuh semangat. Namun, tim tetap fokus dan rendah hati. Tantangan yang lebih berat dan lebih besar menanti di depan mata. Pelatih mengingatkan dengan bijak untuk segera bersiap menghadapi lawan berikutnya, mempersiapkan strategi dan mental yang kuat.
Kemenangan ini semakin mempererat ikatan antar pemain, membangun chemistry yang solid di dalam dan di luar lapangan. Tanpa friksi atau kubu-kubuan, semua pemain bersatu padu demi satu tujuan, mengharumkan nama bangsa. Semua pemain, tanpa memandang usia atau status, senior maupun junior, pemain lokal maupun naturalisasi, bersatu jadi satu kekuatan yang tak terkalahkan, sebuah tim yang solid dan penuh potensi. Kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia dalam setiap pertandingan. Setelah istirahat singkat untuk memulihkan tenaga, mereka langsung kembali ke lapangan untuk latihan dan analisis taktik yang lebih mendalam. Semangat juang sedang tinggi membara. Motivasi berlipat ganda untuk meraih hasil yang lebih baik. Percaya diri menatap laga selanjutnya dengan optimisme dan keyakinan penuh. Timnas siap memberikan kejutan yang menggembirakan di panggung Asia, menunjukkan kemampuan terbaik dan semangat pantang menyerah. Indonesia kini memiliki tim yang solid, penuh potensi, dan harapan untuk meraih prestasi yang membanggakan. Setelah lolos kualifikasi, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, raksasa Asia. Ini ujian sesungguhnya bagi kekuatan dan mental skuad Garuda. Jepang punya pemain top Eropa. Laga ini jadi tolok ukur perkembangan Indonesia. Persiapan dimulai, analisis video, strategi khusus, latihan pertahanan dan serangan balik. Semua pemain dituntut kerja keras dan fokus penuh. Meski Jepang diunggulkan, Timnas tak gentar, justru termotivasi. Bermain lawan Jepang adalah panggung pembuktian. Semangat juang tinggi jadi modal utama. Eiji dan kawan-kawan siap bertarung habis-habisan. Hasil akhir bukan segalanya. Yang penting, semangat pantang menyerah. Mereka ingin membuat Indonesia bangga, apapun hasilnya. Kabar baik, Marcelino Ferdinand pulih dan siap kembali ke tim. Marcelino identik dengan nomor 7, yang kini dipakai Eiji. Muncul pertanyaan, akankah ada perubahan nomor lagi? Melihat sikap dewasa Eiji sebelumnya, diskusi damai sangat mungkin terjadi. Siapapun yang mengenakan nomor 7, kontribusi di lapangan tetap utama. Para pemain paham, nomor hanyalah atribut. Fokus mereka membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Kisah pergantian nomor Eiji menyebar cepat dan menuai pujian. Supporter bangga dengan sikap dewasa Eiji, melihatnya sebagai contoh positif. Komentar dukungan membanjiri media sosial, menyoroti kekompakan tim. Tiket pertandingan selalu ludes, supporter datang dari berbagai daerah. Atmosfer stadion luar biasa, nyanyian dan koreografi memukau. Dukungan supporter jadi energi tambahan bagi pemain. Kisah Eiji dan Ole memperkuat ikatan tim dan fans. Optimisme tinggi, publik yakin Timnas punya masa depan cerah. Kisah pergantian nomor Eiji mengajarkan pentingnya kedewasaan dan kepentingan bersama. Diskusi dengan Ole Romeni, cerminan tim sehat, ego dikesampingkan demi kemenangan. Sepak bola adalah permainan tim, bukan individu. Kemenangan lahir dari kerjasama dan kekompakan. Nomor punggung hanyalah angka, kebersamaan adalah segalanya. Budaya saling menghargai jadi fondasi tim juara. Perjalanan Timnas masih panjang, tapi optimisme besar menyertai. Semua dimulai dari hal sederhana, kerelaan berbagi demi harmoni tim.